Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tera Parila Rarasati. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau sedikit menjelaskan terkait sejarah bahasa Indonesia. Seperti yang kita tahu, bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional atau bahasa umum yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Tapi, apakah kita tahu sejarah bahasa Indonesia? Ya, mari kita bahas. Bahasa Indonesia sebenarnya merupakan bahasa Melayu yang digunakan oleh masyarakat Melayu Sumatera dan Semenanjung Malaya. Atau bahasa Indonesia merupakan dialek bahasa Melayu yang sudah berabad-abad tahun lamanya. Bahasa itu sendiri digunakan sebagai alat perhubungan antara masyarakat Indonesia yang memiliki bahasa yang berbeda-beda. Bangsa asing yang datang ke Indonesia juga menggunakan bahasa Melayu yang menggunakan tulisan Pallawa pada abad ke-7 Masehi. Setelah kita pikir-pikir, kenapa bahasa Melayu yang dijadikan bahasa nasional yang disebut dengan bahasa Indonesia itu? Kenapa tidak bahasa yang lain? Karena di Indonesia ini memiliki banyak bahasa, seperti bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak, dan lain-lain. Tapi kenapa bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa nasional? Nah, ditulis di dalam buku Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi yang ditulis oleh Dr. Ifnaldi, MPD. Di situ ditulis atau dijelaskan ada beberapa penyebab atau ada beberapa faktor mengapa bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa nasional yang disebut bahasa Indonesia itu. Yang pertama, karena bahasa Melayu ini bahasa yang mudah. Maksudnya bahasa Melayu ini bahasa murni, tidak memiliki tahapan. Bisa kita ambil contoh bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu banyak sekali tahapannya. Ada bahasa Jawa ngapak, ada Jawa standar, dan lain-lainnya. Memiliki tahapan-tahapan yang sulit untuk dipelajari. Dan bahasa Sunda juga memiliki tahapan-tahapan yang ada Sunda halus, Sunda kasar, dan bahasa lain juga memiliki tahapan. Tidak dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu hanya memiliki satu bahasa atau satu tahapan, yaitu Melayu murni. Jadi bahasa ini mudah sekali digunakan oleh orang-orang Indonesia. Dan bahasa Melayu itu sendiri sudah diterima dengan sukarela oleh suku-suku yang ada di Indonesia. Dan bahasa Melayu ini memiliki kesanggupan sebagai bahasa yang digunakan untuk bahasa kebudayaan yang luas. Dan karena itulah mengapa bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa nasional yang disebut dengan bahasa Indonesia itu. Dan di samping itu pula pada tanggal 28 Oktober 1928 para pemuda Indonesia mengikrarkan Sumpah Pemuda. Naskah Sumpah Pemuda ini memiliki 3 poin atau memiliki 3 butir kebulatan tekad. Dan pada salah satu butir naskah Sumpah Pemuda ini terdapat pernyataan tentang bahasa. Itu dinyatakan bahwa bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda itulah, maka resmilah bahasa Melayu yang sudah digunakan sejak abad ke-7 itu menjadi bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, bahasa Indonesia itu sendiri memiliki berbagai macam perubahan, baik dari sisi pelafalan, penulisan, maupun ejaan. Tentunya ini disebabkan karena perubahan zaman, dari zaman klasik ke zaman modern. Tentunya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sebab pertama perubahan bahasa Indonesia itu sendiri yaitu dipengaruhi oleh masuknya budaya asing ke Indonesia dan disebabkan oleh berubahnya kebudayaan di Indonesia itu sendiri. Contoh perubahan bahasa Indonesia dari zaman dahulu ke zaman sekarang, misalnya kita ambil contoh dari suatu film yang diperankan oleh Bapak Haji Rhoma Irama, yang dimana beliau setiap bicara selalu menggunakan bahasa baku.
dengan dialek-dialek yang murni, dengan menggunakan bahasa Indonesia, susunan-susunan kata Indonesia yang murni, yang baku. Beda dengan anak-anak sekarang. Jarang sekali ditemukan anak-anak pada zaman sekarang ini, pada era modern ini, menggunakan bahasa yang baku atau susunan kata yang murni. Misalnya kita lihat anak-anak sekarang lebih menggunakan bahasa-bahasa gaul, bahasa yang lebih modern, bahasa yang baru. Cukup sampai di sini presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga presentasi yang saya sampaikan memberikan sedikit ilmu bagi siapapun yang menonton video ini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.